Amerika Serikat dan kata-kata dan perbuatan demi keamanan Israel paparnya. Selain itu, kata-kata dan perbuatan demi keamanan Israel paparnya. Selain itu, Netanyahu juga menyebutkan bahwa saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Gino, motivator Television Indonesia, kali ini kembali tampil untuk menyajikan seputar perang yang ada di Palestina. Perang ini membuat semua orang bergedik, bahkan korban jiwa sudah ribuan yang terjadi di sana. Akankah perang ini terus berlangsung atau stop far? Dan perbuatan Republik Indonesia selain mengutuk tindakan biadab pihak Israel, juga Indonesia fokus pada urusan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketika kita melihat sejarah dan latar belakang pendirian Hamas, memiliki rahasia dan keberhasilan Hamas merebut hati rakyat Palestina. Sebab kemenangan Hamas adalah kemenangan mereka. Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza karena telah mengakibatkan penderitaan dan semakin banyaknya korban sipil, termasuk perempuan dan anak. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Sehingga saya perintahkan Menteri Luar Negeri untuk hadir dalam pertemuan luar biasa para Menlu Oki di Jeddah kemarin, serta untuk terus mengupayakan evakuasi WNI yang saat ini masih terkendala kondisi lapangan. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan, melihat ketidakadilan terhadap rakyat Palestina yang terus terjadi. Indonesia bersama-sama dengan Oki mengirimkan pesan kuat kepada dunia untuk menghentikan eskalasi, untuk menghentikan penggunaan kekerasan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, melemahnya kekuatan Israel itu diakui oleh Perdana Menteri Israel sendiri. Israel mengakui bahwa negaranya sedang dalam kondisi yang lemah akibat operasi Badai Al-Aqsa. Dan tank-tank andalan Israel Merkava juga hancur, dirudal atau dihantam dengan senjata anti-tank. Israel akan mengatasi kesedihan yang ditimbulkan oleh Hamas. Namun hari-hari sulit masih menanti kita, ungkap Perdana Menteri. Kami kehilangan seluruh keluarga, putra dan putri, tua dan muda, karena Netanyahu dalam pidatonya. Kita akan mengatasi dan bersama-sama kita akan menang. Hanya bersama-sama, paparnya Netanyahu. Sebagai Perdana Menteri Israel, saya katakan sejujurnya, hari-hari sulit masih menanti kita. Tambah Netanyahu, masyarakat atau tentara dan serdadu Israel. Ini merupakan salah satu keberuntungan bagi Hamas. Hamas pun tak akan pernah tinggal diam dan terus menyerang. Sebagaimana sebelumnya, Hamas membiarkan atau dibiarkan oleh dunia, bahkan penghancuran, pembunuhan, baik anak-anak dan segalanya. Sebagaimana semboyan Hamas, mereka tak akan pulang lagi sebelum Israel musnah, karena mereka pulang sudah tak ada gunanya lagi. Anak-anak mereka sudah dimusnahkan oleh Israel. Dia juga mengatakan bahwa militer Israel melakukan serangan terhadap Hamas dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mengatakan, Benyamin Netanyahu, kami berduka atas saudara-saudari kami yang berani tertumpah, dan kami bertekad untuk memenangkan perang ini untuk membawa kehidupan, berkah, dan terang bagi rakyat dan negara kami
tambah Netanyahu. 8 bukti keterlibatan. Baik, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Raungan sirene tadi terdengar di Tel Aviv, Israel, sebagai peringatan bahwa mereka sedang menghadapi sebuah serangan. Benar saja, tak berselang lama Israel menghadapi hujan serangan roket yang berasal dari Palestina pada Sabtu pagi tadi. Puluhan roket yang menembus langit Israel itu berasal dari militan Palestina di jalur Gaza. Suara roket itu tampak bersaut-sautan dengan sesekali disertai bunyi ledakan. Aksi serbuan roket ini terjadi hanya selang 2 hari usai polisi perbatasan Israel melakukan serangan menjelang fajar di tepi barat. Pemimpin sayap militer Hamas, Mohammed Deif, mengakui bahwa serangan ini menandai operasi militer terbaru mereka terhadap Israel. Deif juga mengatakan bahwa 5.000 roket telah ditembakkan ke Israel pada Sabtu pagi untuk memulai operasi Badai Al-Aqsa. Deif juga menyerukan pada seluruh warga Palestina untuk terus bersatu menghadapi konflik dengan Israel. Hamas dengan diduga didukung oleh 2 negara besar juga logistik dari Iran, maka operasi Badai Al-Aqsa salah satunya dukungan politik, logistik, dan finansial bagi Hamas. Namun demikian, Netanyahu pun mengungkapkan bahwa militer Israel melakukan serangan terhadap Hamas dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami selalu tahu siapa Hamas. Sekarang seluruh dunia tahu Hamas itu adalah ISIS, dan kami akan memenangkan melawan mereka seiring dunia modern menang melawan ISIS, katanya yang disiarkan oleh berbagai media. Sementara Hamas juga menyebutkan bahwa Netanyahu adalah penjahat dan adalah teroris dan penjajah atau pendudukan di negara Palestina, sehingga Israel akan musnah dalam waktu dekat dan mereka tak akan pulang lagi jika saja Israel masih berada di wilayah tanah Palestina. Dia akan terus berhubungan dengan siapapun. Demikian pula Benyamin Netanyahu akan terus berhubungan dengan Joe Biden. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama seluruh warga Israel atas komitmen Amerika Serikat dan kata-kata dan perbuatan demi keamanan Israel, paparnya. Selain itu, Netanyahu juga menyebutkan bahwa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pemimpin dunia atas dukungan Anda yang belum pernah terjadi sebelum terhadap Israel, tambah Netanyahu atau Benyamin Netanyahu. Selain itu, militer atau Hamas dan sejumlah sekutunya terus melakukan penyerangan kepada wilayah kota-kota besar di Israel. Bahkan saat ini disebutkan bahwa sudah ratusan serdadu Israel yang tewas dan gugur atas hantaman roket-roket serta penembakan sebelumnya. Bahkan saat ini sudah terbilang ribuan yang serdadu Israel yang gugur dan tewas akibat hantaman Hamas dan sekutunya. Menlu Iran menyebutkan bahwa kejutan lain dari kubu resistensi jika perang di Gaza berlanjut. Situasi
internet dan di Israel terus memburuk, dan salah satu faktornya adalah keterkepungan Israel dari sisi militer oleh musuh Israel dari segala lini. Sejumlah media menyebutkan, sebagaimana yang dipaparkan oleh surat kabar Rai Al-Yom dalam salah satu artikelnya pada hari Senin, belum lama ini menyebutkan bahwa hakikat Israel makin menunjukkan karakter asli yang sebentar lagi rapuh. Rai Al-Yom menyebutkan rezim Zionis Israel seperti sarang laba-laba. Rezim Zionis yang dikepung oleh poros perlawanan dari darat, laut, dan udara. Dan juga dikatakannya bahwa seluruh fasilitas vital dari rezim tersebut yang berada di wilayah pendudukan atau penjajahan itu saat ini sudah berada dalam jarak tembak dari para pejuang poros perlawanan Hamas dan sekutunya. Rai Al-Yom juga menyebutkan dalam media tersebut menyatakan bahwa evaluasi resmi Israel hari ini mengkonfirmasi bahwa Hizbullah Lebanon, poros perlawanan terkuat atas Israel saat ini, sudah menguasai kemampuan militer yang menakutkan. Rudal-rudal milisi ini dapat kekalahan Israel saat ini di ambang mata karena prajuritnya sudah banyak yang korban bahkan terbilang, sebagaimana catatan Hamas dan beberapa sekutunya menyebutkan bahwa tentara Israel saat ini sudah mencapai 7 ribuan tewas. Dan yang menarik saudara, grup Wagner saat ini sudah menggabungkan diri dengan Hizbullah. Senjata-senjata anti serangan udara dan penembak jatuh pesawat jet tempur sudah ada. Israel saat ini sudah menguasai kemampuan militer yang menakutkan. Rudal-rudal milisi ini dapat kekalahan Israel saat ini di ambang mata karena prajuritnya sudah banyak yang korban bahkan terbilang, sebagaimana catatan Hamas dan beberapa sekutunya menyebutkan bahwa tentara Israel saat ini sudah mencapai 7 ribuan tewas. Juga menyebutkan dalam media tersebut menyatakan bahwa evaluasi resmi Israel hari ini mengkonfirmasi bahwa Hizbullah Lebanon, poros perlawanan terkuat atas Israel saat ini, sudah menguasai kemampuan militer yang menakutkan. Rudal-rudal milisi ini dapat menghantam semua target di dalam wilayah pendudukan atau di wilayah Israel. Hal inilah, jika terjadi perang besar, maka sudah pasti Israel akan musnah. Sebagaimana yang dikutip dalam media Rai Al-Yom, seorang jenderal pasukan cadangan Israel, Yitzhak Briggs, mengakui bahwa jika terjadi sebuah pertempuran baru, Israel setiap hari akan menjadi sasaran 35.000 roket rudal dan drone. Masih menurut Rai Al-Yom, rezim Zionis terus mengawasi upaya Hizbullah memperkuat arsenal militer dari sisi kuantitas dan kualitas, dan mereka tahu Hizbullah sekarang punya kemampuan untuk bertempur dengan Israel di darat, laut maupun udara. Angkatan bersenjata rezim Zionis memberikan analisis bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, Hizbullah berhasil menguasai peralatan perang laut yang mungkin saja jangkauannya diperluas dalam perang mendatang atau perang saat ini melawan Israel. Zionis Israel mengakui bahwa Angkatan Laut Hizbullah adalah ancaman bagi kapal-kapal perang, anjungan gas, lepas pantai, lokasi pengeboran, dan fasilitas vital serta strategis milik Israel di sepanjang pesisir pantai rezim ini. Dikabarkan juga sebelumnya pemikiran Institut Yerusalem untuk Studi Strategis GISS, kata Yoav Galan, telah menyatakan bahwa Iran sebagai sekutu dekat Hizbullah telah sedang mengorbankan perang gesekan multifront melawan Israel.
Peringatan itu disampaikan oleh Gallant saat mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan apa yang disebutnya sebagai reformasi peradilan, sebuah kebijakan yang telah memicu ketegangan di wilayah pendudukan. Menurut Gallant, saat ini Israel tidak lagi dipandang sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Bahkan Israel saat ini terkesan sebagai masyarakat yang terdisintegrasi dan secara bertahap kehilangan kemampuan untuk berfungsi. Musuh-musuh Israel saat ini mendapatkan momentum kepercayaan diri dan berharap kondisi internal di negara Yahudi tersebut mengarah pada kehancuran dan penghancuran dirinya. Hal inilah yang terus dilanjutkan dan tindak lanjuti oleh pejuang-pejuang Hamas dan sekutu-sekutunya. Momentum itu akan terus diserang Israel karena semboyan Hamas dan sekutunya. Mereka tak akan pulang, karena mereka pulang sudah tak ada gunanya lagi, karena anak-anak mereka sudah dihancurkan dan dibunuh oleh bom-bom dahsyat milik Israel. Karena itu, mereka tak akan pulang dan akan menguasai semua lini, bahkan akan dimusnahkan seluruh masyarakat yang melawan atau serdadu-serdadu Israel di wilayah tanah Palestina yang diduduki oleh Israel itu. Nah, laporan khusus semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai segera. Perang yang tanpa berkesudahan ini tampaknya membuat Benjamin Netanyahu makin bingung. Karena sebelumnya ia menolak gencatan senjata. Tapi setelah diserang, Amerika Serikat meminta agar perang ini dijedah. Tetapi Hamas dan Hezbollah, mereka menolak. Perang terus, apalagi ada Wagner Group. Wow. Konflik Hamas dan Israel ini, kali ini Israel mendapat hantaman yang bertubi-tubi, dan apa yang telah dirasakan